Selamat datang kembali di pembelajaran jarak jauh IPA kelas 9. Kali ini kita akan membahas tentang listrik dinamis, yaitu listrik yang mengalir. Cabang ilmu yang mempelajari muatan listrik yang mengalir di dalam penghantar dikenal dengan nama elektrodinamis. Dua buah titik akan memiliki beda potensial listrik jika muatan listrik di kedua titik tersebut tidak sama. Potensial tinggi terjadi apabila tempat tersebut lebih positif daripada tempat yang lain. Sebaliknya, potensial rendah terjadi apabila tempat tersebut lebih negatif daripada tempat yang lain. Nah, arus listrik ini akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah di dalam penghantar. Jadi, potensial tinggi ini positifnya lebih banyak, sedangkan potensial rendah, negatifnya yang lebih banyak. Arus listrik akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah. Kuat arus listrik dan tegangan listrik. Kuat arus listrik dalam suatu penghantar dihitung dari banyaknya muatan listrik yang mengalir setiap detik. I sama dengan Q dibagi T, di mana I adalah kuat arus listrik dalam satuan ampere, Q adalah muatan listrik dalam satuan kolom, sedangkan T atau time adalah waktu dalam satuan second. Kuat arus listrik sebesar 1 ampere adalah muatan listrik satu kolom yang mengalir dalam penghantar setiap detik. Kuat arus listrik dapat diukur dengan alat yang bernama ampermeter. Ampermeter ini dipasang seri terhadap hambatan. Ingat, kuat arus listrik diukur dengan ampermeter yang dipasang seri terhadap hambatan. Yang kedua, sumber tegangan listrik, yaitu peralatan yang dapat menghasilkan beda potensial listrik selama terus-menerus. Nah, beda potensial adalah usaha yang digunakan untuk memindahkan satuan muatan listrik. V sama dengan W dibagi Q, di mana V adalah beda potensial listrik dalam satuan volt, W adalah energi listrik dalam satuan joule, sedangkan Q adalah muatan listrik dalam satuan kolom. Arus listrik hanya akan terjadi dalam menghantar apabila ujung-ujung penghantarnya terdapat beda potensial atau tegangan listrik. Alat ukur untuk mengukur beda potensial adalah voltmeter. Ingat, voltmeter. Kalau kuat arus itu ampermeter, kalau beda potensial adalah voltmeter. Voltmeter ini akan dipasang paralel dengan hambatan. Ingat, voltmeter dipasang paralel dengan hambatan. Sumber arus listrik. Alat yang digunakan untuk menimbulkan beda potensial disebut sumber tegangan listrik atau sumber arus listrik. Sumber arus listrik bisa diartikan sebagai sumber tegangan listrik yang dapat menghasilkan beda potensial. Ada dua jenis arus listrik, yaitu arus searah atau direct current disingkat DC dan arus listrik bolak-balik atau alternating current disingkat AC. Ingat, searahnya itu DC, bolak-baliknya itu AC. Berdasarkan kelangsungan pemakaian, sumber arus listrik dibedakan menjadi dua, yaitu elemen primer dan elemen sekunder. Elemen primer merupakan sumber arus listrik yang tidak dapat diperbaharui lagi atau sekali pemakaian. Contohnya batu baterai dan sel volta. Sedangkan elemen sekunder merupakan sumber arus listrik yang dapat diperbaharui atau diisi kembali. Contohnya akumulator atau aki dan baterai handphone. Sumber arus listrik berdasarkan sifat zat kimianya dibagi menjadi elemen kering dan elemen basah. Kalau elemen kering merupakan sumber tegangan arus listrik yang menggunakan zat kimia dalam bentuk kering. Contohnya batu baterai. Sedangkan elemen basah merupakan sumber energi listrik yang menggunakan zat kimia dalam bentuk cair atau basah. Contohnya elemen volta dan aki. Elemen primer adalah sumber arus listrik searah yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Ingat, kimia menjadi listrik. Jenis-jenisnya yang pertama ada elemen volta.
yaitu sumber arus dan tegangan listrik yang menggunakan asam sulfat encer sebagai larutan elektrolitnya. Elemen volta ini tersusun dari lempeng tembaga, larutan asam sulfat, dan lempeng seng. Jenis elemen primer yang kedua adalah elemen Leylands, merupakan sumber tegangan listrik yang menggunakan amonium klorida sebagai larutan elektrolitnya. Elemen berikutnya adalah elemen raksa, yaitu elemen yang digunakan sebagai sumber tegangan pada peralatan elektronik yang kecil, misalnya pada jam dan kalkulator. Elemen ini terdiri dari seng sebagai kutub positif dan raksa sebagai kutub negatif. Elemen berikutnya adalah elemen kering atau batu baterai. Elemen kering merupakan elemen yang terdiri dari kutub positif dari batang karbon dan kutub negatifnya dari seng. Disebut sebagai elemen kering karena tidak menggunakan larutan kimia cair. Larutan elektrolitnya adalah amonium klorida ditambah mangan dioksida serta serbuk karbon yang berfungsi sebagai depolarisator, yaitu untuk melindungi larutan amonium klorida supaya arus listrik yang dihasilkan bisa bertahan lama. Bagian-bagian elemen kering yang pertama ada batang karbon sebagai kutub positif, ada MnO2 dan serbuk karbon sebagai depolarisator, ada NH4Cl berupa pasta, ada karbon penyekat terhadap seng dan bejana seng sebagai kutub negatif. Elemen primer yang hanya bisa digunakan satu kali ada juga elemen sekunder. Elemen sekunder adalah sumber arus searah yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Elemen sekunder yang sering digunakan adalah aki. Pada saat aki digunakan, energi kimia yang ada dalam larutan akan berubah menjadi energi listrik. Aki ini sering disebut juga sebagai sel basah. Aki mobil umumnya mengandung 6 sel. Setiap selnya menghasilkan beda potensial sebesar 2 volt. Oleh karena itu, beda potensial yang dihasilkan oleh aki mobil menjadi sebesar 12 volt. Aki ini apabila sering digunakan, akhirnya tidak akan memiliki beda potensial lagi. Lalu, apa yang harus dilakukan agar aki dapat digunakan kembali? Dibandingkan baterai seng karbon, aki memiliki keunggulan, yaitu dapat diisi ulang. Caranya dengan mengalirkan arus listrik melalui aki tersebut dari sumber tegangan lain dengan arah terbalik seperti pada gambar di sebelah kanan. Dengan cara ini, maka timbal sulfat tersebut akan kembali lagi menjadi timbal dan timbal peroksida sehingga aki siap dipakai lagi. Kemampuan aki yang dapat dipakai berulang-ulang dengan cara diisi lagi menjadikan aki sebagai elemen sekunder. Selain aki, ada juga elemen sekunder yaitu baterai handphone yang biasa kita gunakan. Sekian video hari ini, terima kasih.